Pemerintah daerah Provinsi Bangka Belitung gelar cek kesehatan gratis untuk hewan di bulan bakti peternakan. Sewindu Festival Kopi Papua perkuat potensi UMKM lokal. Halo Mitra TTV, beragam peristiwa yang terjadi di berbagai daerah di tanah air akan kami hadirkan dalam TA Petang kali ini yang merupakan hasil kerjasama TA TV bersama Kantor Berita Antara. Edisi Minggu 14 September 2025 bersama saya Anton Sulistyo dan kita masuk ke berita pertama. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar cek kesehatan gratis untuk hewan dalam rangka Bulan Bakti Peternakan di Pangkal Pinang. Selain cek kesehatan gratis, masyarakat juga bisa mendapatkan vaksinasi rabies gratis untuk hewan peliharaan. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan DPKP Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menggelar cek kesehatan gratis untuk hewan dalam rangka Bulan Bakti Peternakan di Pangkal Pinang Jumat 12 September. Cek kesehatan gratis yang menyasar hewan jenis kucing dan anjing tersebut meliputi pengecekan kondisi hewan, pemberian vitamin, hingga pemberian obat bagi hewan yang terdeteksi sakit. Medik Veteriner Ahli Pertama DPKP Kepulauan Bangka Belitung, Fikri Amanda, mengatakan selain cek kesehatan gratis, pihaknya juga menyediakan sebanyak 40 dosis vaksin rabies gratis sebagai upaya pencegahan rabies di wilayah setempat. Oke, jadi vaksin rabies itu kan kita mencegah terjadinya penularan penyakit rabies. Untuk sementara ini Provinsi Babel masih bebas rabies ya, cuman kita melakukan untuk pencegahan apabila nanti ada terjadi kasus di Bangka Belitung. Cuma sejauh ini datanya untuk kasus penyakit rabies Bangka Belitung zero case atau 0 kasus, masih aman. Fikri berharap melalui cek kesehatan dan vaksinasi rabies bagi hewan ini dapat membantu mendeteksi dini masalah kesehatan pada hewan, serta mengurangi risiko penularan penyakit rabies dari hewan ke manusia. Dari Pangkal Pinang, Bangka Belitung, Chandrika Purnama Dewi, Kantor Berita Antara, mewartakan. Sementara itu, Kodam Iskandar Muda Aceh menggelar bakti sosial donor darah serta menyediakan pemeriksaan kesehatan gratis hingga pengobatan akupuntur bagi masyarakat. Pangdam Imaijen TNI Joko Hadi Susilo mengatakan kegiatan tersebut juga merupakan upaya mempererat hubungan TNI dengan masyarakat demi menjaga situasi Aceh tetap aman dan kondusif. Komando Daerah Militer Kodam Iskandar Muda Aceh menggelar bakti sosial donor darah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat bekerja sama dengan Palang Merah Indonesia PMI Kota Banda Aceh. Kegiatan dalam rangka peringatan HUT ke-80 TNI tersebut digelar di halaman Masjid Jami Baitus Solihin, Ule Kareng, Banda Aceh, Jumat 12 September. Selain donor darah, Kodam Iskandar Muda juga menyediakan fasilitas pemeriksaan kesehatan gratis dan pengobatan akupuntur bagi masyarakat. Panglima Kodam Iskandar Muda, Mayor Jenderal TNI Joko Hadi Susilo menyebut, bakti sosial ini juga merupakan upaya mempererat hubungan TNI dengan masyarakat demi menjaga situasi dan kondisi Aceh tetap kondusif. Dan kegiatan ini juga secara terpadu bersama-sama untuk meringankan dan juga membantu masyarakat dengan kebersamaan, sinergitas dan juga kekompakan dari Pemprov Aceh dengan TNI, dengan Polda, juga Kajati, Kajari dan seluruh komponen masyarakat. Alhamdulillah situasi di Aceh ini sudah berjalan dengan kondusif. Selain donor darah dan pengobatan gratis, Kodam Iskandar Muda bersama Bulog Kantor Wilayah Aceh juga menggelar gerakan pangan murah atau GPM. Berupa beras dengan harga Rp60.000 per karung ukuran 5 kg, minyak goreng Rp32.000 ukuran 2 liter, dan telur Rp50.000 per papan. Pangan murah juga akan digelar di kabupaten kota di Aceh hingga Desember mendatang. Dari Banda Aceh, Aprizal Rahmat, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Bulan Literasi 1.200 siswa di Solo ikuti kegiatan membaca massal. Informasinya hadir sesaat lagi usai jeda berikut, tetap bersama TA Petang. Kesehatan tumbuh dari kebiasaan dan kebersihan adalah awal dari kebaikan. Buanglah sampahmu, rawatlah duniamu. Bumi yang bersih adalah cermin jiwa yang peduli. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang Mitra TV dalam memperingati Bulan Literasi. Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar acara membaca massal di halaman Pendapi Gede Balai Kota Solo. Acara yang diikuti sekitar 1.200 siswa dari berbagai sekolah di Solo ini digelar untuk menumbuhkan kembali literasi pada anak agar gemar membaca di era disrupsi digital. Pemerintah Kota Solo melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan menggelar acara membaca buku massal di halaman Pendapi Gede Balai Kota Solo pada Jumat 12 September. Acara ini diikuti oleh 1.200 siswa dari berbagai sekolah di Kota Solo. Sebelum membaca bersama, ribuan buku dibagikan secara gratis kepada para siswa. Kemudian mereka membaca bersama selama 30 menit. Wali Kota Solo, Respati Ardi, usai membuka acara ini mengatakan, membaca buku massal sebagai upaya Pemkot Solo dalam membangun kembali semangat literasi bagi masyarakat, terutamanya pelajar. Bukan lagi literasi untuk anak-anak, kembali lagi gemar membaca. Di era disrupsi digital ini, saya berharap anak-anak tetap experience membaca ini penting. Jadi jangan terlalu kebablasan dan akhirnya berdampak negatif. Pengawasan orang tua menjadi sangat penting. Ini kita lihat, kita tumbuhkan lagi minat membaca untuk dari anak-anak. Salah satu peserta, Naila Fikria Sofi, mengaku senang bisa mengikuti acara membaca massal karena bisa berkumpul bersama merayakan Bulan Literasi. Tadi saya membaca personal branding, isinya tentang kan sebagian orang ada yang masih bingung mengenali dirinya. Nah, mulai dari buku ini membentuk untuk menjadi diri pribadi sendiri. Sudah membaca? Ya. Terus tentang pendapat acara ini seperti apa? Seru banget pokoknya. Di sini kita dapat buku, dapat pengalaman dan bisa lihat tampilan-tampilan nari. Membaca massal merupakan rangkaian dari Solo Literasi Festival 2025 yang digelar selama 3 hari mulai 11 hingga 13 September 2025 di Balai Kota Solo. Acara ini bertujuan membangkitkan budaya membaca dan literasi di masyarakat melalui berbagai kegiatan seperti pameran buku, seminar, pentas seni, dan literasi digital menggunakan teknologi metaverse. Dari Solo, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara, mewartakan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua menggelar Sewindu Festival Kopi Papua di halaman kantor Bank Indonesia Jayapura, Kamis 11 September. Kegiatan ini melibatkan 21 UMKM unggulan yang menampilkan cita rasa autentik kopi Papua dari berbagai daerah. Mulai festival ini, kopi Papua diharapkan mampu memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat. Sebanyak 21 usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM unggulan turut berpartisipasi dalam Sewindu Festival Kopi Papua. Acara ini digelar pada Kamis sore 11 September di halaman kantor Bank Indonesia Jayapura, Papua. Mengusung tema dari gunung, lembah, pantai, hingga pasar global, festival menampilkan potensi kopi Papua yang memiliki citra rasa otentik dan unik untuk dinikmati berbagai kalangan penikmat kopi. Pada kegiatan ini, 8 varian kopi unggulan turut dihadirkan, antara lain Tangma, Peneli, Maksum, Kiwirok, Bepiri, Koragi, Hom-Hom, dan Ambai Diru.
Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Fatur Rahman, menyampaikan kopi Papua memiliki potensi besar sebagai sumber pertumbuhan ekonomi baru. Sektor ini diharapkan mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk di wilayah otonomi baru. Di sini konsepnya memang kita memberikan experience ke Bapak Ibu semua, Kopimda, untuk menikmati kopi yang diseduh oleh barista. Kopi ini sudah terbukti menjadi perekat Papua. Jadi Papua tidak hanya Provinsi Papua, tapi juga Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Tengah. Sementara itu, penjabat Sekretaris Daerah Papua, Suzana Wanggai, menekankan keunikan kopi Papua yang sudah diakui dunia internasional. Melalui festival ini, kopi Papua diharapkan semakin dikenal dan memberikan dampak ekonomi lebih besar bagi petani. Untuk setiap kegiatan-kegiatan festival kopi, mari kita datang untuk kita merasakan. Kita punya alam yang Tuhan kasih. Ini kan alam yang Tuhan kasih, ya. Kekayaan alam yang Tuhan kasih dan kemudian diolah seperti begini, ya. Dan mari kita sama-sama datang untuk merasakan dan menikmati kopi Papua yang sudah sangat terkenal di luar sana. Sewindu Festival Kopi Papua berlangsung hingga esok 12 September. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan Bank Indonesia sebagai wadah pengembangan UMKM di Papua. Dengan promosi yang konsisten, Bank Indonesia berharap kopi Papua tidak hanya menjadi kebanggaan lokal, namun juga menjadi ikon Indonesia di kancah internasional. Dari Jayapura, Papua, Laksa Mahendra, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tribute to Gustiwi dihadirkan saat gelaran Synchronize Fest 2025. Informasinya hadir sesaat lagi, usai jeda berikut. Tetap bersama TA Petang. Air merupakan sumber kehidupan. Air adalah elemen penting dari sebuah pertumbuhan. Pergunakanlah dengan bijak. Pakailah seperlunya. Peduli air, peduli masa depan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Baik, terima kasih Anda masih bersama TA Petang, Mitra TV. Konser musik tanah air Synchronize Fest kembali digelar di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 3-5 Oktober 2025. Pada penyelenggaraan tahun ini, Synchronize Fest turut menghadirkan penampilan penghormatan terhadap almarhum Gusti Irwan Wibowo atau Gustiwi dan Ricky Siahaan, bagian personel band Seringai. Acara musik Synchronize Fest 2025 akan menghadirkan persembahan spesial tribute to Gustiwi untuk mengenang mendiang musisi berbakat almarhum Gusti Irwan Wibowo. Director of Communication Synchronize Fest Aldila Karina saat ditemui pada Rabu 10 September menjelaskan, tribute to Gustiwi tersebut berawal dari usulan spontan penyanyi Morat dan Pamungkas. Dasar tersebut membuat Synchronize Fest memberikan ruang penghormatan untuk mendiang Gusti Irwan Wibowo agar dihadirkan bersama rekan musiknya saat acara festival mendatang. Perihal pertunjukan Gusti Irwan Wibowo, ini sebenarnya adalah sebuah pertunjukan yang diinisiasi oleh teman-teman musisi. Pertama kali waktu itu Morat dan juga Pamungkas yang menginisiat untuk deal kalau misalkan mau bikin tribute untuk Gusti, gue mau ikut dong. Terus gara-gara celetukan dari Morat dan Pamungkas, akhirnya kayak
ya udah ayo let's go kita listing yuk siapa aja nama artis-artisnya, keluarlah nama, ada Kunto Aji, ada Iga Masardi, ada Hindia, ada Teddy Aditya, ada Jebung, ada GJLS, Ajis Doa Ibu, dan masih banyak lagi lainnya. Sebetulnya itu berangkat dari respon teman-teman sendiri sebetulnya. Jadi ya mungkin Gusti sebagai teman yang baik dan akhirnya mendapatkan sebuah apresiasi dari teman-teman juga. Jadi kami di Synchronize mensupport dan memberikan ruang untuk energi teman-teman. Selain Gusti, Synchronize Fest 2025 juga turut menghadirkan penampilan penghormatan untuk almarhum Ricky Siahaan yang merupakan salah satu personel band dari Seringai. Pada penyelenggaraan tahun ini, festival musik tersebut dijadwalkan berlangsung di Gambir Expo Kemayoran, Jakarta pada 3 hingga 5 Oktober 2025. Dari Jakarta, Rian Rahman, Kantor Berita Antara mewartakan. Baik, informasi tersebut mengakhiri TA Petang kali ini dan jangan lupa saksikan siaran TTV melalui channel digital 29 UHF Jogja dan 30 UHF Semarang. Sampai jumpa. TA TV mantap, masa kini dan tetap berbudaya.